Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 waktu mantan menyerah, mengejar-ngejar orang ketiga. Ya. Jadi mantan sudah mengerahkan segala kemampuannya, segala tenaganya, segala pikirannya, segala tabungannya untuk ngejar-ngejar orang ketiga. Tetapi ketika apa yang dia bayangkan, apa yang dia harapkan tidak kunjung menjadi kenyataan, ya pada akhirnya manusia juga akan menyerah, ya. Jadi ada orang yang cepat menyerah. Mantan ini bukan tipe orang yang mudah menyerah sebenarnya, ya. Tetapi ketika dia melihat di dalam perjalanannya bahwa ini sesuatu yang sudah tidak mungkin lagi bisa dia dapatkan, bisa dia miliki, maka pada saat itulah sangat manusiawi jika kemudian seseorang menyerah, ya. Kalau orang yang mudah menyerahnya tentu tidak terlalu banyak waktu yang termakan, tidak terlalu banyak biaya yang harus dihabiskan, ya. Mungkin ya tabungannya keluar sedikit, tetapi tidak serugi jika mantan ini terus saja mengejar untuk kemudian tidak mendapatkan apapun selain rasa kecewa yang mendalam. 3 waktu mantan akan menyerah, mengejar-ngejar orang ketiga. Tapi sebelum kita bahas 3 waktu ini, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi sekarang 3 waktunya. Yang pertama, ketika mantan melihat bahwa orang ketiga tidak serius mencintainya, ya. Jadi kalau orang serius mesti mantan ini akan segera dibawa, diperkenalkan dengan papi dan maminya. Ini kalaupun ada perkenalan ala kadarnya saja, ya. Misal orang ketiga sedang jalan dengan papinya kemana, kemudian ya ketemu di jalan begitu, tetapi kan tidak bisa bicara dari hati ke hati, ya. Apalagi di tengah-tengah keramaian orang, kan. Bagaimana mereka bisa menerima mantan sebagai menantu mereka kalau mereka tidak pernah memberikan kesempatan kepada mantan untuk memperkenalkan diri kepada mereka, ya. Jadi mantan selalu minta, "Adek, kapan AA diperkenalkan atau bisa ngobrol dengan papi dan mami?" "Oh, enggak bisa AA. Papi itu masalahnya punya sakit jantung. Nanti kalau ketemu dengan AA dia kaget." "Lah, emang kenapa? Emang orang kalau ketemu dengan calon menantu itu penyakitnya jadi tambah parah, kan? Tidak begitu. Orang seharusnya kalau ketemu dengan calon menantu itu bahagia." Kecuali, ya, ketemu dengan calon menantu yang tidak mereka inginkan, ya. Apakah karena calon mantu ini
ya tidak punya apa-apa, apakah karena calon mantu ini sudah terlalu tua untuk bersanding di pelaminan dengan anak mereka ya yang masih sangat cantik, muda dan seterusnya. Apakah karena calon menantu ini memang eh, tidak punya satu hal pun yang membanggakan. Nah, kalau calon mantu ini seseorang yang tidak mereka sukai, ya mungkin saja sih asam uratnya kumat, kemudian asam lambungnya jadi naik dan seterusnya. Ya, kapan bisa ketemu dengan mami, adek? Oh, mami lagi sibuk kan. Kemarin kan baru saja ada tamu ya. Mantanku yang dulu datang berkunjung ke rumah, mosok setiap hari kedatangan tamu laki-laki. Lah, kok mantanmu saja yang dulu boleh berkunjung? Kok aku yang katanya I love you setiap hari, tapi maminya tidak mau ketemu. Nah, jadi ketika mantan ini sudah mulai melihat ada saja alasan dari orang ketiga itu untuk menolak kehadiran dia, ya, untuk tidak mempertemukan dia dengan orang tuanya, ya. Itu kan artinya bahwa orang ketiga betul-betul tidak serius dengan dia. Nah, di situ dia mulai akan merasa menyerah ya. Dan mulai merasakan apa yang sudah dia perjuangkan selama ini ujung-ujungnya pasti akan sia-sia. Itu yang pertama, ketika dia melihat bahwa orang ketiga ternyata tidak pernah serius mencintainya. Kemudian yang kedua, ketika dia menyadari bahwa kehadirannya itu cuman untuk dimanfaatkan saja oleh orang ketiga, ya. Jadi untuk jadi driver gratisnya, ya, untuk neraktir dia, untuk tempat curhatnya dan seterusnya. Tetapi tidak lebih dari itu, ya. Orang ketiga cuman memanfaatkannya saja, ya. Orang ketiga tidak pernah berpikir akan bersama dia dalam waktu yang lama atau tidak pernah berpikir untuk menjadi pendamping hidupnya selamanya, ya. Jadi ketika dia neraktir, ngasih duit, ya, kasih uang jajan dan seterusnya, itu orang ketiga akan tersenyum bahagia. Tapi ketika dia misal curhat, dia tidak punya uang sekarang, pekerjaannya lagi sepi dan seterusnya, sudah tuh bawaannya orang ketiga pasti marah-marah. Kalau orang mencintai yang serius, dia dikasih sesuatu, dia berterima kasih. Tetapi ketika dia melihat orang yang dia cintai dengan serius itu sedang susah, pekerjaan sedang sepi dan seterusnya, maka dia akan berusaha untuk membangkitkan semangatnya kembali, bukannya kemudian marah-marah yang ujung-ujungnya bertengkar terus. Kemudian yang ketiga, ya, ketika dia merasa dan menyadari bahwa ternyata kehadirannya itu tidak pernah diinginkan oleh orang ketiga. Jadi orang ketiga itu mendekati dia tadi cuman untuk memanfaatkan uangnya, memanfaatkan fasilitasnya. Wah, ini orang punya mobil lumayan nih, daripada ngerental mobil dan seterusnya kan lumayan, ini ada yang ngantar jemput gratis kan. Kemudian ini orang duitnya masih lumayan nih, ada yang bisa beliin ini beliin itu kan lumayan, dia bisa menghemat uang saku dari orang tuanya dan seterusnya. Nah, jadi ya cuman itu saja kan. Tetapi dia tidak pernah menginginkan kehadiran orang ini. Contoh ya, foto bersama dia, bersama mantan. Tidak ada ceritanya orang ketiga mau posting di media sosialnya. Ya, kenapa? Ya jangan sampai orang tahu.
Bisa saja di belakang mantan dia terus saja memprospek orang lain ya. Kalau orang sampai tahu dia bersama mantan, kan pasarnya akan ketutup ya. Begitu, sehingga dia tidak laku lagi kepada orang lain. Nah, ini jangan sampai orang tahu kalau dia bersama mantan. Maka tidak ada kebanggaannya kepada mantan. Dia tidak pernah memposting foto bersama mantan di media sosialnya. Selain itu juga agar jangan sampai keluarganya tahu. Di keluarganya mungkin dia bilang masih single, masih sendiri. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya nanti suatu saat yang akan dia perkenalkan memang orang yang sesuai dengan tipe yang diinginkan oleh orang tua dan keluarganya. Dan dia melihat mantan ini tidak sesuai banget nih dengan tipe mereka, ya. Kemudian tadi ya, mantan tidak pernah dibawa, tidak pernah diperkenalkan kepada keluarganya, kepada teman-temannya, dan seterusnya. Nah, jadi itu menunjukkan ya bahwa sesungguhnya kehadiran mantan itu adalah seseorang yang tidak pernah dia inginkan. Kalaupun dia jalan dengan mantan, dia akan pakai masker. Atau mantan dia suruh pakai masker. Ya, jadi sembunyi-sembunyi begitu ya. Nah, agar jangan sampai orang mengetahui bahwa dia sudah punya pasangan pada saat ini. Nah, inilah 3 waktu ketika mantan menyerah, mengejar-ngejar orang ketiga ya. Jadi sesungguhnya kita bisa melihatlah ya, siapa itu mantan dan siapa itu orang ketiga. Artinya menunggu waktu sajalah. Mantan akan menyadari bahwa apa yang sedang dia usahakan itu adalah sia-sia. Ketika mantan mengejar-ngejar orang ketiga, itu laksana punggu merindukan bulan kalau kita lihat ya. Mantan sudah terlalu tua untuk orang ketiga, mantan tidak punya apa-apa ya. Mantan beratlah untuk bisa diterima oleh keluarganya. Sementara orang ketiga ini sangat bersinar lah begitu ya, sangat prospektif, masa depannya sangat cerah dan seterusnya. Nah, ini seperti atau laksana punggu merindukan bulan. Jadi menunggu waktunya saja mantan akan tersadar ya bahwa semua yang dia usahakan selama ini adalah mimpi. Ketika dia tidak punya apa-apa, tabungannya habis, dan mudah saja kan bagi orang ketiga untuk pergi dan melupakan dia. Nah, jadi yang paling penting sekarang ya, yang kita lakukan adalah bersyukur dengan keadaan kita. Ya, artinya apa? Artinya mungkin saat ini kita sedang sendiri, ya. Tetapi sebenarnya keadaan kita pada saat ini jauh lebih baik daripada mantan. Mantan itu biarpun kelihatannya sedang sibuk ngejar-ngejar orang ketiga, dia stres luar biasa. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya energi yang sudah dia keluarkan untuk ngejar-ngejar orang ketiga ya, dengan apa yang dia dapatkan dari orang ketiga, itu sesuatu yang sangat rugi. Jadi energinya terlalu besar, tetapi dia tidak pernah mendapatkan cinta yang dia harapkan selama ini. Dia tidak pernah mendapatkan ketulusan dan kesetiaan seperti yang sudah dia berikan ya. Jadi biarpun kita sendiri, keadaan kita sebenarnya lebih bahagia daripada mantan yang sebenarnya saat ini stres dan sangat menderita dalam usahanya untuk ngejar-ngejar orang ketiga. Dengan bersyukur, insya Allah, Allah akan memperbanyak rezeki, anugerah, keberkahan, kenikmatan untuk hidup kita. La in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna azabi lasyadid.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, karena itu kita bersyukur. Insya Allah dengan kita selalu pandai bersyukur, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.